Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, qala al-musannifu sahabi suja' fi kitabihi wa nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iri salihin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Ila an qala wa yahrumu bil haidi. Benar. Wa kullu zamanin Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallu zamanin, dan adapun paling sebentarnya masa, paling sebentarnya waktu. Wa aqallu, dan adapun paling sebentarnya zamanin, waktu atau masa. Tahidu yang head, fihi di dalam zaman, di dalam waktu itu, al-mar'atu siapa, perempuan. Kelanjutannya yang kemarin bab tentang fikih berdarah, ya, fikih yang membahas tentang darah, namanya fikih berdarah. Wa aqallu zamanin, dan adapun paling sebentarnya waktu, tahidu yang haid fihi di dalam waktu itu, al-mar'atu siapa, perempuan. Ini pembahasan tentang paling sebentarnya haid bagi perempuan itu waktunya berapa hari maksudnya. Tis'u sinina, mohon maaf penjelasannya keliru ya. Wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu, dan adapun paling sebentarnya, paling awalnya ya, paling awalnya waktu tahidu yang haid siapa, fihi di dalam waktu itu, al-mar'atu siapa, perempuan. Berarti awal haid itu paling awal apa bagi perempuan? Tis'u sinina ialah 9 tahun. Tis'u sinina ialah 9 tahun. Ialah 9 tahun. Hitungannya apa, tahun Masehi? Bukan, melainkan tahun Komariah, berarti Hijriyah. Paling awalnya haid bagi perempuan yaitu adalah usia berapa? 9 tahun. Wa aqallul hamli, dan adapun paling awalnya, paling sebentarnya kehamilan, dan adapun paling sebentarnya kandungan ya. Dan adapun paling sebentarnya kandungan, masanya maksudnya ya, waktunya, hitungan waktunya. Paling sebentarnya kandungan berapa bulan? Sittatu ashhurin, ialah 6 bulan. Sittatu ashhurin ialah 6. Paling awalnya perempuan itu haid yaitu adalah 9 tahun. Paling sebentarnya mengandung, usia kandungan yaitu 6 bulan.
6 bulan. Paling sebentarnya usia kandungan adalah 6 bulan. Berarti ketika ada perempuan anak kecil usia 7 tahun keluar darah dari farjinya, berarti tidak dikatakan sebagai darah haid. Atau 8 tahun tidak dikatakan darah haid. Kenapa? Karena batas minimalnya anak perempuan yang haid paling awal itu sekurang-kurangnya usia 9 tahun. Berarti itu dikatakan sudah akil dan baligh. Semua kewajiban dan larangan-larangan dari agama itu sudah mengena kepada dirinya. Artinya kewajiban dan larangan-larangan agama itu sudah harus dikerjakan oleh anak yang sudah haid, ditandai dengan keluar darah haid usia 9 tahun. Kalau udah haid usia 9 tahun anak perempuan usia 10 tahun kok belum haid, usia 11 tahun kok belum haid, mimpi basah hendak, berarti masih belum balik. Kalau sudah usia 15 tahun perempuan itu baik dak haid, baik dak mimpi basah, tetap dikatakan akil baligh. Kenapa? Karena sudah besar dan tua 15 tahun. Kalau masih umur 11 tahun tidak haid, tidak mimpi basah, berarti tidak dikatakan baligh. Kandungan yaitu paling sebentarnya orang mengandung itu berapa bulan? 6. Kalau 5 bulan berarti itu dinamakan, kalau orang Madura mengatakan anak bejeng, kelawu. Kalau sudah 6 bulan berarti itu bayi. Bunyi balik bayi. Karena 6 bulan itu batas minimalnya usia kandungan. Janinnya itu sudah berubah menjadi bayi. Kalau masih 5 bulan atau 4 bulan atau kurang dari itu tidak dikatakan bayi. Itu masih dikatakan janin. Kata orang Madura bejeng. Benih bejeng, kelabuan. Itu paling sebentarnya kandungan 6 bulan. Wa ansaruhu, dan adapun paling lamanya kandungan arba'un sinina ialah 4 tahun. Jadi jangan heran ketika istri kalian atau saudari kalian atau tetangga kalian mengandung sampai berapa bulan? Sampai misalnya 42 bulan, 44 bulan, berarti 2 tahun. Itu masih normal karena batas maksimalnya itu berapa tahun? 4 tahun. Kalau 4 tahun kayak apa besarnya? Tapi Allah Maha besar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa. Tidak mungkin besar di dalam perut, tidak mungkin. Tentunya oleh Allah diperlambat. Anak yang di dalam kandungan usia 4 tahun berarti kayak apa besarnya? Ya lebih kecil dari Ica sedikit, besar. Ya tidak mungkin ya. Allah Ta'ala Maha kuasa. Tentunya yang mungkin sekalipun sudah besar ya disesuaikan dengan tempat keluarnya bayi. Jangan kaget seandainya atau sekiranya kalian melihat ada seorang perempuan yang hamil sampai 4 tahun. Ini sudah penelitian daripada para ulama. Batas maksimalnya itu 4. Kalau lebih dari itu, ya tidak normal, ini namanya sudah abnormal.
perlu ditangani oleh medis. Kalau 10 tahun mengandung ya kan sampai SD kelas berapa perlu ditangani oleh medis, tenaga medis. Itu batas maksimal orang mengandung. Nah, ini penting karena kalian suatu saat nanti akan punya istri dan tentunya kalian yang punya kewajiban mengajari istri. Kalau kalian nggak tahu gimana caranya, istrinya nggak tahu, kalian nggak tahu, ya tetap wajib kalian cari tahu. Kemana cari tahunya? Bawa istrinya sowan kepada ulama, nanya tentang fikih berdarah, apa saja konsekuensinya, apa saja larangan-larangan dan anjuran-anjurannya ketika wanita itu sedang keluar darah. Wajib, ini kewajiban dalam agama. Arba'un sinina wa ghalibuhu, dan adapun biasanya, wa ghalibuhu, ghalibun itu biasa, hu itu kandungan, ghalibuhu itu mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya ghalibu, hunya mudhof ilaih. Berarti artinya adalah biasanya kandung. Adapun biasanya kandungan ya, tis'atu ashhurin, ialah 9 bulan. Ini normal ini ya. Sudah biasa para wanita yang mengandung itu kebanyakan 9 bulan. Wa yahrumu, dan haram. Wa yahrumu, dan haram bil haidi, sebab haid. Wa yahrumu, dan haram bil haidi, sebab haid. Wan nifasi, dan nifas. Kalau ditanya mana wiladahnya, kok tidak ada, karena nifas ini berkaitan erat dengan wiladah. Jadi menyebut satu maknanya dua. Hukumnya sama antara nifas dan wiladah. Karena nifas itu darah yang keluar setelah wiladah melahirkan. Jadi sama saja, cuman beda nama. Maksudnya sama-sama darah yang keluar ketika dia proses bersalin atau melahirkan. Wa yahrumu, dan haram bil haidi, sebab haid. Wan nifasi, dan nifas. Samaniyatu asya'a. Samaniyatu asya'a ialah apa ya? Ini menjadi fa'ilnya yahrumu. Wa yahrumu, dan haram apa? 8 perkara. Samaniyatu asya'a ialah apa? 8 perkara. Orang yang haid, orang yang nifas itu haram dalam 8 perkara ini. Diharamkan di dalam 8 perkara. Yang pertama, as-sholatu. As-sholatu ini menjadi badal dari apa? Dari samaniyatu. Samaniyatu itu 8. 1, 2, 3 itu namanya badal Bukan ada yang jawab. Istimal. Pengganti yang mengganti hanya sebagian. Yang dibadal mana? Samaniyatu. Badalnya mana? As-sholatu. As-sholatu yang pertama sholat. Orang yang haid dan nifas itu diharamkan sholat. Bukankah sholat itu adalah tiang agama, Ustaz? Iya. Padahal maqasidus syariatnya, tujuan daripada syariatnya itu adalah ibadah kepada Allah. Sedangkan Allah melarang orang yang haid atau nifas itu melakukan sholat. Kita tetap maksa mau sholat, berarti kita tidak taat kepada Allah. Apa ibadahnya orang yang haid dan nifas? Ibadahnya orang yang haid dan nifas yaitu dengan cara dia tidak sholat. Dengan dia tidak sholat saja dia sudah dicatat ibadah. Kenapa? Karena melaksanakan perintah.
sholatnya diharamkan. Inilah pentingnya ilmu. Kalau hanya dengar sekilas atau ngaji sepotong-sepotong, ya tentunya serampangan. Mendengarnya sholat itu adalah yang agama. Jangankan dia sakit, hampir mati pun dia tetap wajib sholat. Padahal dia tidak mendengar ada keterangan, ada firman-Nya Allah, jangan sampai dia sholat ketika dia hanya punya satu dalil, yang dipertahankan satu dalilnya itu, sedangkan dalil yang lain yang menyatakan bahwa haram orang yang sedang haid dan nifas itu sholat tidak dikerjakan. Itu bukti bahwa kedangkalan ilmunya. Sama setan semakin didorong, dimotivasi, ayo sholat. Yang lain itu malas. Itu haid dan nifas ketika melahirkan itu malas, tidak mau sholat. Secara akal iya memang. Iya ya. Berarti kan malas dia. Alasan dia. Bukan masalah alasan. Ibadahnya orang yang haid, ibadahnya orang yang nifas atau wiladah itu adalah meninggalkan sholat. Karena apa? Karena sudah diperintah oleh Allah lewat lisan Rasulnya. Jangan sampai orang yang nifas, haid atau wiladah itu melakukan sholat. Kenapa? Karena sedang keluar apa? Darah di antara hikmahnya. Itu sama dengan ini. Dengan misalnya kita mau berjalan ke Surabaya. Dari sini ke Surabaya berapa ratus kilo? Ada 100 kilo? Kurang lebihnya sekian ya. Itu kan sudah nyampe kepada batas atau ukuran diperbolehkannya qashar sholat. Sedangkan kondisi tidak memungkinkan untuk sholat, dia masih maksa mau sholat dengan tepat waktu dan juga sesuai rakaat yang biasa, 4 rakaat. Dia menyiksa diri. Lebih mulia mana? Lebih bagus mana? Lebih utama mana antara dia qashar sholat dan jamak sholat atau sholat seperti biasa? Ya tentunya lebih lebih baik dia qashar sholat. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah memberikan keringanan. Contoh kecil seperti ini. Misalnya saya punya makanan, saya kasihkan ke Sulaiman. Sulaiman ini makan. Padahal makanan tidak usah beli, tidak usah masak, tidak usah cari Sulaiman. Sudah saya sediakan ini makanan, kamu makan. Sama Sulaiman cuma dilihat. Tidak, saya mau cari sendiri. Menyek kan namanya. Dikasih enak, tidak mau ini. Iya tidak man Sulaiman. Iya, secara logika seperti itu. Dan juga dalilnya jelas di dalam Al-Quran. Paham? Di dalam Al-Quran gimana? Ada sebagian dalil di dalam Al-Quran itu yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan kepada kalian, tidak menghendaki kesulitan. Merepoti di seru jamak lah. Allah Ta'ala sudah mensyariatkan jamak qashar. Artinya ketika dalam kondisi memang darurat, perjalanan dari sini kepada Surabaya atau ke Semarang atau ke Jakarta. Enggak. Saya mau sholat 4 rakaat zuhur, asar 4 rakaat. Menyia-nyiakan pemberian Allah. Kalau dia tetap sholat 4 rakaat apa batal? Saya tidak batal. Tapi pemberian Allah tidak dihargai. Daripada kita tidak menghargai pemberian Allah, ya lebih baik kita jamak dan qashar. Tapi jangan mengkhianati agama seperti yang saya sampaikan kemarin. Bagaimana mengkhianati agama itu? Dia tidak punya udzur, pura-pura punya udzur.
tidur. Misalnya, fat ini tidur. Oh, saya jamak sudah sholat, saya kosor sholat. Nah, itu namanya apa? Pengkhianat agama. Pengkhianat agama. Jangan sampai seperti itu. Itu mengkhianati agama. Contohnya. Padahal Allah Ta'ala innallaha alimun bidzatis sudur. Allah Ta'ala paling tahu, sangat tahu sekali siapa yang bohong, siapa nakal, dan siapa yang jujur. Kalau Allah Ta'ala sudah memberikan sesuatu, ambil saja, ya. Tidak usah disia-siakan. Saya kasih rokok ke Ilyas. Ini deh, rokok. Udah kan, saya mau beli aja. Kan tersinggung ya. Ini dikasih gak dirokok. Katanya mau rokok. Saya kasih, gak dirokok, malah cari ke Indomaret misalnya. Iya, ngenyek ke saya. Apa kurang baik pemberian saya? Seperti itu. Kan tersinggung ya. Ya Allah tidak sama dengan saya, tidak mungkin sama dengan saya. Tapi ya itu adalah kata para ulama, kalaupun kita sudah dikasih keringanan, ambil saja. Itu semata-mata untuk menghargai. Bukan kita malas-malesan ya. Kalau malas-malesan lain lagi, alhamdulillah kesempatan sekarang ini. Kesempatan, oh itu namanya mencari kesempatan dalam kesempitan. Jangan ya. Allah Maha tahu. Kalau memang iya, oh ini kesulitan, ya sudah pakai saja. Tidak usah memaksakan diri memperlama. Apalagi sampai hari kori. Tak terima hari kiri birung kanjeng. Ah itu dia kayak durian. Tak terima hari dia tak terima pak keserempet. Gak usah ya. Satu waktu ada seorang sahabat dilaporkan oleh sahabat yang lain tentang apa? Tentang sholat, karena surat-surat yang dibaca itu terlalu panjang. Ditegur oleh Rasulullah. Lain kali kalau kamu imami sholat, jangan terlalu panjang ya, dipercepat saja. Kalau kamu sholat sendirian terserah kamu. Artinya apa? Ilmu di dalam beragama itu adalah fleksibel, kondisional, bukan dikal-akalin ya. Nanti dari sini niat jadi musafir. Kemana? Ke Pondok Sirajul Hasan. Saya kan pergi nih Ustaz. Kemana? Sirajul Hasan. Saya kan musafir sudah. Iya musafir tak punya, musafir. Itu tak beres. Janganlah ya, jangan bermanuver seperti itu ya. Tak usah akal-akal lah ya. Tak usah nyampinya acting. Ambillah kalau kita dikasih keringanan oleh Allah, itu sebuah rahmat dari Allah, pemberian rahmat kasih sayang dari Allah. As-salatu ya. Jadi perempuan yang haid maupun nifas ibadahnya itu adalah meninggalkan sholat. Maka kalau orang perempuan yang haid atau nifas tetap melakukan sholat, itu diharam, bukan dikasih pahala, bukan diridhoi oleh Allah, tapi malah tidak diridhoi. Yang nomor 2, as-shaumu. Yang nomor 2 adalah puasa. Orang haid maupun nifas dilarang berpuasa. Nomor 3, wa qiraatul Qur'ani, membaca Quran. Karena dia ahli Quran, setiap harinya menghatamkan Quran. Wah, ketika haid dia baca Quran, lopot itu ya, lopot. Tidak benar. Yang benar bagaimana? Tidak usah baca Quran. Tapi eman Ustaz. Ya jangan niat baca Quran. Tidak usah nyentuh Qurannya, cukup baca hafalan, niatkan di zikir. Paham? Wa massul mushafi. Yang nomor berapa? 4 yaitu adalah menyentuh Quran, menyentuh kitab suci Quran, menyentuh Al-Quran. Itu ketika orang haid dan nifas dilarang atau diharamkan menyentuh Quran. Wa hamluhu,
dan membawa Quran. Gaya-gayaan misalnya. Malaikat remeh nak kena soleha. Kemana-mana bawa Quran. Sementara dia dalam kondisi haid atau nifas, dilarang. Yang nomor 5, wadukhulul masjid, dan masuk kepada masjid. Orang haid maupun nifas itu dilarang masuk masjid. Kenapa? Karena masjid itu adalah tempat suci, tempat ibadah. Orang haid dan nifas dikhawatirkan darah haidnya, darah nifasnya tercederan, terjatuh ke lantai masjid. Kalau pakai anu gimana Ustaz? Kalau pakai pembalut Ustaz? Aman, misalnya ini aman, tidak apa-apa, silahkan. Kalau kencang di masjid. Pak maksa. Tapi sebaiknya dia tidak usah masuk ke masjid, karena kesepakatan ulama orang yang haid atau nifas itu haram masuk ke masjid dalam rangka menghormati masjid, karena dia sedang keluar darah kotor. Wa tawafu, yang nomor 6 adalah tawaf. Baik tawaf itu tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Yang nomor 7, wal waqtu, jima ya. Yang nomor 7 adalah jima, kumpul dengan istri. Kumpul artinya hubungan intim. Dia sedang nifas, dia sedang haid. Kok dia syahwatnya memuncak sehingga dia kumpul dengan istrinya, berjima dengan istrinya. Haram ya. Yang awalnya itu pahalanya seperti berjihad fisabilillah, materi kafir dan goreng ya. Ketika haid dan nifas, maka sebaliknya haram. Ini oleh genjeran. Paham? Yang nomor 7 yaitu adalah berjima dengan istri atau suaminya. Nomor 8, wal istimta'u, dan bersenang-senang, bercumbu ya. Wal istimta'u ini adalah bercumbu dengan istri atau dengan suami. Wal istimta'u yang nomor 8 yaitu adalah bercumbu, baik ciuman maupun pelukan maupun yang lain. Itu hubungan orang-orang dewasa itu ya, suami istri, tapi bukan jima ya. Wal istimta'u, bersenang-senang, bercumbu. Bima bainas surrati, dengan sesuatu. Bainas surrati, di antara pusar, wal rukbati, dan lutut. Antara pusar dan lutut itu dilarang. Kita bersenang-senang memakai alat perempuan yang dari pusar sampai lutut. Kalau ke bawahnya Ustaz, betisnya ya tidak apa-apa. Kalau tangannya Ustaz, tidak apa-apa. Kemananya Ustaz, tidak apa-apa. Selain di antara pusar dan lutut. Tidak usah ketawa ya, ini adalah fikih tentang orang dewasa. Harus jelas saya itu menjelaskan. Di warning itu sudah, diwanti-wanti jangan sampai kalian bersenang-senang ketika istrinya sedang haid atau nifas, bersenang-senang di atas lutut, di bawah pusar. Ma bainas surrati war rukbati. Hindari itu ya, biar kalian tidak dilipri oleh wasitnya. Haram. Haram. Wa yarumu 'alal junubi khamsatu asya'a. Haram bagi orang yang junub ya ada apa? 5 perkara. As-salatu wa qiraatul Qur'ani wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad.